Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Arif Kadir, NIM 2019-10518, kelas I Manajemen Perkreditan. Dalam rangka mengerjakan tugas besar manajemen perkreditan, yaitu membuat sebuah video selama minimal 5 menit tentang kebijakan OJK selama era COVID-19 dalam bidang perkreditan. Tentu sebelum kita mengetahui kebijakan-kebijakan apa yang dikeluarkan oleh OJK pada masa pandemi COVID-19, tentu kita perlu dulu mengetahui apa sih OJK itu. OJK itu adalah Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan tersebut bertujuan dibentuk agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Serta OJK dibentuk memiliki fungsinya itu ialah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Adapun tugas OJK ialah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Setelah tadi sedikit saya telah paparkan tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, mulai dari tujuan, fungsi, dan tugasnya, kita menuju ke kebijakan-kebijakan apa yang telah dia keluarkan di era COVID-19 ini, terkhususnya tentang perkreditan. Adapun kebijakan pertama yang dikeluarkan oleh OJK pada saat masa pandemi COVID-19, terkhususnya di bidang perkreditan, ialah dengan nomor lampiran 11-POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercycle dampak penyebaran coronavirus di SEASE 2019 pada tanggal 16 Maret 2020. POJK ini mengatur mengenai relaksasi atas restrukturisasi kredit kepada debitur yang terdampak penyebaran COVID-19, baik itu perorangan, UMKM, maupun korporasi. Skema restrukturisasi diserahkan kepada masing-masing bank sesuai dengan kebutuhan debitur dan kemampuan bank, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kredit yang direstrukturisasi ditetapkan berkualitas lancar sampai dengan 31 Maret 2021. Kebijakan kedua yang dikeluarkan oleh OJK ialah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/POJK.03/2020 tentang perintah tertulis untuk penanganan permasalahan bank pada tanggal 21 April 2020. OJK ini mengatur kewenangan OJK memberikan perintah tertulis untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau integrasi P3I maupun menerima P3I yang bertujuan untuk pertama itu menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah-tengah kondisi terjadinya pandemi coronavirus di SEASE 2019, dan kedua itu menghadapi ancaman krisis ekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Dan kebijakan yang ketiga ialah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/POJK.03/2020 tentang kebijakan bagi bank perkreditan rakyat dan pembiayaan rakyat syariah sebagai dampak penyebaran coronavirus di SEASE 2019 pada tanggal 2 Juni 2020. Ketentuan ini memberikan relaksasi bagi BPR dan BPRS di masa COVID-19, antara lain dengan meringankan perhitungan penyisihan penghapusan aset produk
produktif atau disingkat PPAP umum. Nilai agunan yang diambil alih atau AYDA sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan kewajiban, pemenuhan modal minimum, dan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank dalam rangka penanggulangan permasalahan likuiditas BPR atau BPRS lain, serta pengurangan persentase dana pendidikan dan pelatihan SDM. Itulah tadi pemaparan materi tugas besar manajemen perkreditan tentang kebijakan-kebijakan apa yang dikeluarkan OJK pada masa pandemi COVID-19, terkhususnya pada bidang perkreditan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.